Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Sabrio mau dibacakan dongeng ya sama ibu ya. Mau buku yang ini? Tunjukin teman-teman bukunya ini. Nah, Brio minta dibacakan buku apa nih? Cerita Rakyat Jawa. Rakyat Jawa. Iya, di Brio pilih yang apa tadi deh? Yang hiu. Yang hiu. Judulnya Asal Usul Nama Surabaya. Iya, ini. Wah, ada gambar apanya, Dek? Paus. Iya. Surah adalah udah ngantuk ya. Surah adalah seekor ikan hiu yang besar dan ganas. Ikan-ikan kecil atau hewan laut sangat takut kepadanya. Ya. Bahkan ikan-ikan dan hewan laut yang besar juga takut di bangsa Surah, Dek. Ini juga Surah tak ubahnya menjadi sang penguasa laut Jawa. Tetapi, Dek, nggak cuma hanya Surah ternyata yang menjadi penguasa laut Jawa. Ada satu lagi, Dek. Siapa, ayo? Buaya. Buaya. Ada juga seekor buaya besar yang perkasa, Dek. Surah dan Baya sering berebut mangsa di laut. Bahkan mereka sering berkelahi hampir setiap hari. Perkelahian itu menimbulkan ombak yang besar di laut Jawa, Dek. Terus mereka juga takut. Hewan-hewan kecilnya takut tuh. Karena Surah dan Baya sering berkelahi. Tapi meskipun takut, Dek, ya, hewan-hewan yang kecil yang lainnya tuh masih berusaha mendamaikan Surah dan Baya agar mereka kembali tenang. Iya, giginya tajam semua ya. Tapi kok ini kecil buaya? Iya, ini besar. Nah, Surah dan Baya akhirnya merasa lelah dan juga bosan. Keduanya sepakat untuk menghentikan permusuhan sementara waktu. Kita harus mengakhiri permusuhan di antara kita, kata Surah. Ya, sahut Baya. Permusuhan itu hanya membuat kita rugi. Terus, kita tidak bisa mencari mangsa, tapi malah sibuk berkelahi. Sini dulu, nak. Sini. Capek. Sini. Tapi aku harus capek. Sini dulu. Sini. Keduanya mengakui permusuhan itu terjadi karena apa? Mereka sama-sama mencari mangsa di tempat yang sama. Di sini dulu, sini. Nah, agar kita tidak berkelahi, sebaiknya kita berbagi wilayah kekuasaan. Baya membiarkan Surah menyelesaikan saran yang digagasnya itu. Wilayah kekuasaanku di laut dan engkau di darat, kata Surah. Semua hewan di laut menjadi mangsaku. Dan mangsamu adalah semua hewan di daratan. Daerah di mana air laut mencapainya ketika waktu pasang. Itulah batas wilayah kekuasaan kita masing-masing. Jawab Surah, aku tidak akan memasuki wilayah kekuasaanmu. Engkau juga tidak boleh memasuki wilayah kekuasaanku. Baya setuju dengan saran Surah. Buaya itu makan dagingnya. Iya. Hiu juga itu. Pertemuan itu berakhir, Dek. Keduanya kemudian memegang kesepakatan mereka dengan baik. Sejak saat itu, Surah dan Baya tidak pernah terlibat dalam perkelahian lagi. Dia mama ngajak ikan. Surah semula mudah mencari makanan di laut. Namun, lama-kelamaan ia kesulitan setelah ikan-ikan dan hewan-hewan lautnya menyingkir jauh-jauh dari wilayah kekuasaan Surah. Mereka tuh, Dek, berpindah ke bagian laut yang lebih aman. Surah kebingungan mencari makan. Sampai akhirnya dia mengetahui di muara-muara sungai ada banyak ikan. Ia bisa memangsanya. Namun, muara sungai merupakan wilayah kekuasaan siapa? Si buaya. Ia tidak ingin melanggar perjanjian damai dengannya. Tapi, ia
juga sangat lapar. Sura bertambah bingung. Apa yang harus dilakukan Sura ya, Dek? Ada ikan di sini. Iya. Rasa lapar akhirnya membuat Sura mendekati muara sungai. Ia bergerak perlahan-lahan dan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh si buaya. Ia baru kembali setelah memangsa beberapa kali di muara sungai. Nah, beberapa kali Sura melanggar perjanjian, meski Sura telah melakukan secara sembunyi-sembunyi, buaya akhirnya mengetahui tindakan Sura tersebut, Dek. Nih, Dek, bertengkar, Dek. Nih, tuh. Buaya sangat marah. Ia langsung mendatangi Sura. Gini, Dek, bilangin. Hai Sura, si pelanggar perjanjian. Sungguh beraninya engkau melanggar perjanjian di antara kita. Aku tidak melanggar perjanjian, tangkis Sura. Kau mencari ikan di muara sungai ini. Apakah menurutmu itu tidak melanggar perjanjian? Seluruh perairan adalah wilayah kekuasaanku, kata Sura. Batas wilayah kekuasaanmu adalah daerah yang dicapai air laut ketika pasang, tegas buaya. Muara sungai ini bukan wilayah kekuasaanmu. Tetapi Sura tetap bertahan pada pendapatnya, Dek. Nih, buaya sangat marah. Tidak ada lagi perdamaian di antara kita. Siapa yang terkuat di antara kita? Dialah sang penguasa yang sesungguhnya. Dia bebas mencari mangsa di laut maupun darat. Tuh, Dek. Nih, berantem mereka. Jatuh semua. Tantangan buaya disambut Sura. Perkelahian di antara keduanya kembali terjadi. Tuh, mereka saling gigit. Dengan gigi-giginya yang sangat apa, Dek? Tajam, Dek, ya. Sura menggigit pangkal ekor buaya sebelah kanan. Buaya menggigit ekor Sura. Begitu kuat gigitan buaya hingga seekor Sura hampir putus. Sura sangat kesakitan hingga memutuskan kembali ke lautan. Buaya merasa menang meski terluka parah dan ekornya selalu membelok ke arah kiri. Ia bangga karena merasa bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya. Bahkan ia juga membayangkan akan menjadi apa, Dek? Penguasa laut. Namun bayangan itu musnah. Tak berapa lama setelah pertarungan itu, buaya mati, Dek. Ya, buaya mati akibat luka parah yang dideritanya. Sura juga akhirnya mati. Pertarungan antara Sura dan buaya disaksikan rakyat yang mendiami daerah tempat pertarungan itu. Mereka sangat terkesan. Mereka menamakan daerah tersebut dengan gabungan nama menamakan Sura dan Buaya. Nama Surabaya pun tetap melekat untuk daerah itu hingga kini. Tuh, akhirnya mati, Dek, ya. Sedih, Dek. Udah selesai kita baca dongengnya. Sekarang kita tidur.